Halo semuanya, pagi ini kita membahas materi penggunaan dekomposisi QR dalam estimabilitas parameter-parameter model linier. Oke. Eh, Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk umum model linier itu secara notasi matriks bisa dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah vektor amatan Y berukuran N kali 1. Ini matriks rancangan. Matriks rancangannya berukuran N kali banyaknya parameter. Ya. Kemudian ini vektor parameter P kali 1. Dan ini vektor garat yang berukuran N kali 1. Oke. Nah, eh, tergantung matriks rancangannya, apakah matriks rancangan ini berpangkat penuh atau tidak. Ya, berpangkat penuh atau tidak maksudnya eh, kolom-kolom dari matriks X ini saling bebas linear apa tidak, ya. Seandainya kolom-kolom dari matriks X ini saling bebas linear, maka kita katakan bahwa matriks X ini berpangkat atau memiliki rank kolom penuh, oke, sebesar P. Oke, oleh karenanya kita bisa mencari matriks X transpose X ini yang berukuran P kali P, di mana matriks P kali P dari X transpose X ini eh, memiliki kebalikan atau invertible, ya, non singular, determinannya tidak nol, ya, oke. Sehingga eh, persamaan normal yang kita gunakan biasanya untuk mengestimasi parameter ini eh, bisa dituliskan dengan X transpose X eh, vektor beta topi sama dengan X transpose Y. Ini kalau persamaan normalnya nggak usah pakai topi kali ya. Ya, nggak usah pakai topi. Kalau untuk mencari estimasi dari masing-masing elemen vektor ini, baru kita kalikan X transpose X inverse di sebelah kiri sama dengan ini, di depan di sini juga dikalikan. Kalau dikalikan dari sebelah kiri, di sini juga dikalikan dari sebelah kiri, sehingga beta topi itu sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Ya. Jadi, eh, itu apabila kita menggunakan model di mana X transpose X atau matriks X ini memiliki rank kolom penuh, ya. Tentunya semakin besar matriks, ukuran matriksnya, semakin besar P, ya tentunya semakin besar juga ukuran X transpose X ini. Apalagi kalau kita ingin melakukan secara manual tidak mungkin, kita harus menggunakan alat, ya. Eh, Dengan algoritma pun kita juga harus berhati-hati dengan L condition dari sebuah matriks rancangan, ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menganalisis eh, selanjutnya, baik digunakan untuk mengestimasi atau apa namanya, tujuan lebih jauh dari itu. Kalau dia bisa diestimasi, baru kita lakukan pengujian parameternya. Oke, andaikan kita punya matriks X berukuran M kali N, ini matriks rancangan M kali N, dengan kolom-kolomnya. Nah, ini sebetulnya tidak harus bebas linear, ya. Kalau kita mau gunakan ini sebetulnya tidak harus bebas linear, bisa saja terpaut linear, ya. Eh, Maka X tersebut bisa didekomposisi menjadi perkalian dua matriks, yaitu matriks Q dan matriks R. Matriks Q dan matriks R, ya. Di mana Q merupakan matriks berukuran M kali N dengan kolom-kolomnya yang saling ortonormal, dan R merupakan matriks segitiga atas, ya. Segitiga atas yang non singular, ya. Hal ini juga berimplikasi jika X matriks persegi, maka di mana Q matriks yang ortogonal dan R matriks non singular, segitiga atas juga. Oke. Nah, jadi kalau kita gunakan algoritma ini sama ortonormalisasi Gram-Schmidt, ya, bahwa kolom-kolom X itu, ya, akan didekomposisi menjadi begini, ya.
bahwa ini vektor X-nya merupakan, nah ini algoritma Gram-Schmidt ya. Ini vektor X yang pertama merupakan perkalian dari ini. Setelah yang pertama kita peroleh, kita juga bisa melakukan yang kedua yang sangat tergantung dari Q1-nya ini ya. Yang ketiga sangat tergantung dari Q1, Q2 dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, sehingga secara matriks saya tuliskan bahwa ini matriks X-nya bisa didekomposisi menjadi matriks Q dan matriks R. Matriks R-nya ya, segitiga atas. Segitiga atas yang anggotanya, yang nilai-nilainya bisa didapatkan dari sini. Nah, oke. Nah, suatu fungsi linier dari vektor parameter beta, ini vektor parameter beta ya, ini dapat dituliskan dengan ini kombinasi linier ya, kombinasi linier dari misalnya lambda 1 beta 1 ditambah lambda 2 beta 2 dan seterusnya, di mana lambda ini adalah vektor konstanta. Itu dikatakan estimable jika menghasilkan nilai dugaan linier yang tak bias ya. Atau dapat didefinisikan bahwa vektor lambda transpose vektor beta ini dikatakan estimable jika terdapat vektor konstanta rho sedemikian rupa sehingga nilai harapan dari rho transpose Y ini sama dengan vektor lambda transpose beta untuk sembarang vektor beta. Untuk sembarang vektor beta ya. Jadi gitu. Nah, estimabilitas dari lambda transpose beta ini dengan demikian dapat diperiksa dengan cara mencari rho ini sedemikian rupa sehingga rho transpose X ya, itu sama dengan lambda transpose, sama dengan koefisien yang dicari, koefisien kombinasi linear dari parameter-parameter betanya. Oke. Nah, oke. Kita akan ambil dari 3 model linier ya. Pertama, model regresi linier. Nah, kalau model regresi linier itu kolom-kolom dari X ini, biasanya ya, karena ini karena ini merupakan pengamatan yang saling bebas, bernilai tetap dan sebagainya, kolom-kolom dari matriks rancangan dari model regresi itu saling bebas ya, saling bebas. Nah, andaikan kita punya data seperti tertera di sini ya. Kemudian model yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi ada pengamatannya 9 ya. 9 ini YI-nya, ini X1, X2 ya. Bahwa 11 itu merupakan fungsi dari beta 0 plus beta 1 kali 10 plus beta 2 kali 2 plus error dan seterusnya sampai 9. Nah, oke. Maka dengan menggunakan metode dekomposisi QR, kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Oke, kita tambahkan dulu di depan ini seolah-olah ya. Jadi kalau kita melakukannya secara manual, di sini ada kita anggap X0 yang anggotanya semua satu di sini, yang elemennya semua satu. Jadi maksudnya bisa begini. 11 sama dengan 1 kali B0 ditambah B1 kali 10 ditambah 2 kali 2 kali beta 2 ditambah epsilon gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada satunya. Jadi matriks X modifikasinya adalah matriks rancangan yang digabungkan digabungkan dengan vektor Y, ini vektor pengamatannya ini ya. Nah, kemudian diolah dengan matriks dengan metode QR, kita dapatkan seperti ini. Nah, ini dengan bantuan PopTools ya, kita dapatkan ini matriks Q-nya, dan ini adalah matriks segitiga atas R-nya. Ukurannya sama, ukuran kolomnya sama dan ini. Kalau ini 9 kali 4, kenapa 4? Ini untuk beta 0, beta 1 untuk beta 2. Ini vektor
dari vektor Y-nya ya. Nah, ini. Jadi kita dapatkan di sini 9 kali 4, di sini 4 kali 4 ya. Oke, 4 kali 4. Nah, oke. Ini matriks R-nya sekali. Jadi kalau ini yang kuning ini kita kalikan dengan yang ini, maka akan kita dapatkan nilai baliknya yaitu matriks ini. Di sini satu semua ya. Kemudian kolom X1, kolom X2, kolom Y. Dan kita dapatkan matriks X bintang katakanlah X gabungan antara matriks rancangan dan Y-nya. Oke. Nah, 3 baris pertama dari matriks R ini, 3 baris pertama dari matriks R ini ya, itu bisa digunakan untuk mendapatkan nilai taksiran beta 0, beta 1, beta 2. Beta 0, beta 1, beta 2 ya. Oke. Jadi ini sama aja begini. 3 kali beta 0 topi ditambah 63 kali beta 1 topi ditambah 13 beta 2 topi sama dengan ini ya. Kemudian baris yang kedua, baris yang ketiga ini ya. Nah, dengan substitusi balik kita dapatkan beta 2 dulu, baru beta 1 dan beta 0-nya ya. Dan beta 0-nya, oke? Oke. Sedangkan nilai-nilai pada kolom terakhir matriks R di atas itu bila dikuadratkan berturut-turut akan menghasilkan jumlah kuadrat ya. Tapi nanti kita bicarakan nanti ini nanti sewaktu kita membahas pengujian hipotesis. Fokus kita di sini sekarang adalah estimabilitas ya. Estimable apa enggak? Oke. Untuk melihat estimabilitas tiap parameter kita dapat gunakan matriks R ini ya. Dan menyusunnya secara umum dalam format seperti berikut ya. Oke. Jadi ini adalah koefisien yang mau kita cari ya. Dan yang mau kita cari ini ya. Kemudian RB itu ini ya. Kita sampai di sini ya. Kemudian RP-nya ini. RP-nya 3 kolom pertama. 3 kolom pertama ya. Nah, alfanya itu yang mau kita cari. Misalnya apa 1 kali beta 0. Jadi kalau ini vektor beta 0, vektor beta 1, vektor beta 2, taruh angka 1 beta 0, 0 gitu ya. Atau 1 beta 0, 2 beta 1, artinya 1 beta 0 ditambah 2 beta 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini hasil olahan. Hasil olahan di sini. Namanya matriks delta ini ya. Nah, di mana RB adalah bagian matriks R yang bersesuaian dengan parameter-parameter model linear, yaitu matriks R tanpa kolom terakhir. Karena kolom terakhir itu ini ya. Nah, R-nya adalah vektor yang dibentuk dari kolom terakhir matriks R. Lambda topi adalah vektor baris koefisien kombinasi parameter model linear. Psi ini adalah vektor yang berisikan nilai-nilai yang dicari, sehingga bila mungkin bahwa delta ini yang sama dengan psi transpose R beta ini apabila dikurangkan beta ini ya merupakan vektor 0 ya, merupakan vektor 0. Nah, kalau nilai ini menghasilkan vektor 0, maka dikatakan bahwa kombinasi linear parameter model linear tersebut estimable. Ya, ini operasionalnya. Kalau tadi kan teorinya, ini teorinya ya. Estimable ini teorinya. Kita cari rho di sini adalah psi. Rho di sini adalah psi di sini. Ya. Oke. Nah, apabila delta transpose ini atau vektor delta ini tidak menghasilkan vektor 0, maka kombinasi linearnya dikatakan tidak estimable. Nah, jika estimable, maka nilai kombinasi linear estimable-nya itu min dari ini. Ya, min dari di sini. Ya, min dari nilai yang ada di sini. Ya. Oke. Nah, misalnya ini, untuk model regresi linear dengan data di atas, jadi kita ambil bagian 3 pertama ini, ya, 3 pertama ini. Dan R-nya adalah kolom terakhirnya. R-nya kolom terakhirnya, 35 min 8 ya. Nah, nanti operasionalnya saya berikan teladan. Nah, jadi meskipun misalnya kita ingin mencari apakah beta 0 ini estimable apa enggak. Ya, gitu ya. Atau kalau beta 0 estimable apa enggak, kita gunakan 100. Ya.
Itu 00. Ya. Kalau misalnya untuk mencari ini beta 1 estimable apa enggak? Ya. Beta 1 estimable apa enggak gitu ya. Kita cari nulisnya begini. 0 1 0. Kalau beta 0 estimable apa enggak? 1 0 0. Ya. Gitu ya. Ini untuk mencari misalnya ini untuk melihat apakah beta 1 estimable apa enggak. Kita lihat 0 kali ini, 0 kali ini, 0 kali ini, 0 kali ini ya. Ditambah 0,044 kali ini, 0,4 ini ya. Kemudian ditambah ini kali ini kali ini. Sama enggak dengan ini? Kalau sama dengan ini ya, berarti selisihnya 0. Berarti selisihnya 0. Nah, kalau selisihnya 0 seperti ini, maka dikatakan bahwa beta 1 itu estimable. Beta 1 itu estimable dan nilainya berapa? Negatif dari yang di sini. Negatif dari di sini adalah 0,306. Itu misalnya ya. Nah, bisa nggak kita mau melihat apakah kombinasi linear ini estimable apa enggak? Bisa saja. Ini 3 taruh di sini, 2 taruh di sini, min 5 taruh di sini ya. Cari nilai-nilai di sini yang apabila dikalikan dengan komponen vektor di sini, ditambahkan nih. Jadi ini artinya 1 kali ini ditambah min 2 kali ini, ditambah min 3 kali ini, sama dengan 3 apa enggak? 1 kali ini, min 2 kali ini, min 3 kali ini, sama dengan 2 apa enggak? Demikian juga yang terakhir. 1 kali ini, min 2 kali 0,607, min 3 kali 5, sama dengan min 5 apa enggak? Kalau sama dengan 5, berarti selisihnya 0. Nah, kalau selisihnya 0, maka 3 beta 0 plus 2 beta 1 dikurang 5 beta 2 itu estimable. Dan nilainya minus dari ini. Berarti nilainya 40,986. Itu ya. Nah, itu dari model regresi linear berganda. Nah, bagaimana dengan caranya kalau kita mau melihat apakah nilai itu benar apa enggak? Nah, kita lihat di sini. Ini 0,306 ya, 0,306. Beta satunya 0,306. Beta nolnya 10,732. Ini 10,732. Oke. Nah, ini kalau kita gunakan mencari langsung bahwa vektor beta itu bisa dicari dengan X transpose X inverse kali ini, kita dapatkan beta nolnya 10,732, beta 1, beta 2 ya. Oke. Nah, ini estimator apa namanya beta nolnya sama seperti ini ya. Ini pakai QR decomposition. Ini pakai QR decomposition bisa juga ya. Jadi pakai QR decomposition itu maksudnya begini. Jadi kita cari inverse dari ini ya, dikalikan vektor nih. Itu juga akan menghasilkan beta 0, beta 1, beta 2 yang sama dengan ini. Nah, sekarang kalau kita mau nyari apa namanya? Oke, ini dengan metode Doolittle. Dengan metode Doolittle kita dapatkan beta 0, beta 1, beta 2 ya, sama dengan ini. Ini dengan matriks langsung, ini dengan dekomposisi QR, ini dengan metode Doolittle, ini dengan metode akar. Semua beta 0, beta 1, beta 2 sama. Nah, artinya masing-masing komponen parameter regresi ini estimable. Apapun metodenya, hasilnya sama. Ya, apapun metodenya hasilnya sama. Ini langsung. Ya, ini enggak, ini pakai QR baru dicari kemudian. Ya, ini pakai X transpose X langsung. Ini diolah dulu, baru dikali ini X transpose X-nya jadi ini. Ini seolah-olah sebagai X transpose X, ini seolah-olah sebagai X transpose Y. Kemudian kalau inverse dari ini dikalikan ini, dapatkan nilai yang sama seperti ini. Oke? Ini pakai metode Doolittle. Metode Doolittle agak panjang. Ini 9. Kemudian nanti ada prosedurnya sendiri ya. Kalau ini lebih singkat lagi. Langkahnya Doolittle 2 kali lebih panjang daripada langkahnya metode akar. Ya. Nah, oke. Metode akar ini matriks yang di bawahnya ini sama dengan QR dekomposisi. Ya, di QR decomposition sama persis. Ya, oke.
Nah, bagaimana dengan matriks rancangan percobaan? Kalau model, sorry, bagaimana dengan model rancangan percobaan? Misal, andai kan kita punya percobaan dari rancangan acak lengkap, ya, rancangan acak lengkap 3 perlakuan, perlakuan A, B, C. Kita eh, dengan model rancangan percobaan ini dimodelkan, modelnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter, yaitu mu, tau 1, tau 2, tau 3 ya. Tau 1, tau 2, tau 3. Ini parameternya itu. Nah, ini kalau dipindahkan dalam notasi matrik, kalau ini adalah vektor apa namanya? Kolom untuk vektor mu, kolom untuk mu, ini tau 1, tau 2, tau 3, ini tau 4, sorry, ini y, ini mu tau 1, tau 2, tau 3, y ya, maaf ya. Terlalu bersemangat nih. Jadi sama aja artinya begini. Mu ditambah tau 1 sama dengan 19,4. Nih. Sampai dengan 5 kali dia. Ini 5 kali diulang. Sampai 33. Sekarang di sini bukan tau 1, tau 2 ya. Jadi mu tambah tau 2 17,7 diulang 5 kali sampai 24,3. Nah, jadi kita tahu bahwa matriks ini tidak berpangkat penuh. Karena apa? Kalau kolom ini, kolom ini, kolom ini kita jumlahkan sama dengan kolom pertama. Jadi kolom 2, 3, 4 dijumlahkan sama dengan kolom pertama. Tapi nggak apa-apa. Dengan digabung begini, kita gunakan matriks, kita gunakan metode dekomposisi QR, bahwa matriks gabungan ini sama dengan hasil kali dari matriks yang kuning ini dengan matriks yang biru ini. Ya, biru ini. Nah, kita lihat tadi bahwa di sini 4 kolom pertama ini tidak bebas linier. Tidak bebas linier. Karena apa? Karena kolom pertama ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari kolom kedua, ketiga, dan 4. Oke? Nah, oleh karenanya di sini kita hanya menggunakan 3 baris. 3 baris di sini ya, yang nilainya tidak 0. Karena baris keempat 0 semua ini. Ya kan? Karena apa? Ya tadi itu. Kehilangan satu apa namanya, informasi di sini ya, yang semua menjadi 0. Jadi di sini menjadi 3 saja derajat bebas. Makanya derajat bebasnya hanya 3 dikurang 1, 2 ya. Oke. Nah, dari matriks ini ya, kita tujuannya tidak bisa seperti dalam model regresi. Kita tidak bisa mencari langsung tau 1, tau 2, tau 3 ya. Kita tidak tujuannya tidak itu, karena matriksnya tidak berpangkat penuh ya. Dan untuk model rancangan percobaan kita tidak tertarik seperti model regresi. Bagaimana beta 1? Apakah beta 1 signifikan atau enggak? Kita tidak tertarik apakah tau 1 signifikan atau enggak. Tidak begitu ya. Tapi kita harus melihat apakah tau 1, tau 2 atau 3 di sini estimable dulu apa enggak. Nah, kalau estimable baru bisa seperti itu. Seperti halnya dalam model regresi linier ya. Oleh karenanya, mari kita lihat dulu apakah tau 1 sendiri, tau 2 sendiri, tau 3 sendiri estimable apa enggak. Nah, caranya begini. Oke, kita lihat. Ini yang dinyatakan sebagai set to zero. Set to zero ya. Set to zero itu karena ini sebagai suatu usaha, karena matriks yang biru ini ya, rancangan awalnya ini tidak berpangkat penuh, maka kalau ini dianggap sebagai X, X-nya tidak berpangkat penuh, maka X transpose X-nya tidak punya inverse. Nah, oleh karenanya, salah satu usaha itu adalah menghilangkan salah satu kolom. Ya, oke. Yang di sini, ini menghilangkan kolom pertama. Kita anggap mu-nya 0. Kita anggap mu-nya 0, sehingga tinggal tau 1, tau 2, tau 3. Nah, dengan demikian, dari informasi ini sudah berpangkat penuh nih. Nah, kita bisa mencari tau 1, tau 2, estimasi tau 1, tau 2, tau 3 ya. Ini estimasinya ya. Nah, estimasinya. Seperti ini. Nah, X transpose X kali X transpose X diinverskan kali X transpose Y. Sehingga tau 1, tau 2, tau 3 ya, seperti ini. Oke? Nah, di sini kalau yang dinolkan itu tau 1. Tau 1 dibuat sama dengan 0. Di set, diatur sama dengan 0. Set to 0. Ya? Oke.
Nah, oleh karenanya tau 1 nggak ada di sini karena tau 1 nilainya 0. Yang kita mau cari estimasi tau 2 dan tau 3 ya. Sama. Ini menjadi matriks X ya. Nanti X transpose X inverse kali X transpose Y. Nah, kita peroleh mu tau 2 tau 3 estimasinya ya. Nah, demikian juga tau 2 kita dapatkan kalau tau 2 yang dibuat sama dengan 0, mu tau 1 tau 3 seperti ini. Kalau tau 3-nya dibuat sama dengan 0, maka mu tau 1 tau 3-nya yang kita peroleh. Nah, kalau kita lihat nih, di sini mu-nya 0, di sini mu-nya 28,82 ya. Di sini 23,98. Ini saja sudah menunjukkan bahwa dengan cara yang berbeda, dengan cara seperti ini, hasilnya beda-beda. Hasilnya nggak sama, ya kan? Tau 1, tau 2, tau 3-nya juga nggak sama. Nah, artinya tau 1, tau 2, tau 3 ini tidak estimable. Ya, tidak estimable karena untuk metode yang berbeda tidak menghasilkan nilai yang sama. Tidak seperti model regresi. Ini mau metode ini, mau metode ini, mau metode ini, metode ini, naksiran beta 0, beta 1, beta 2-nya sama, ya. Apapun metodenya nilainya sama. Makanya setiap parameter regresi itu ya pasti estimable karena X transpose X-nya ini penuh, ya. Oke. Jadi kalau yang di sini komponen masing-masing parameter dalam model linear ini belum tentu estimable. Jadi mu 0 saja tidak, tau 1 tidak, tau 2 tidak, tau 3 juga tidak, ya kan? Nah, kita lihat. Ini metode lain. Metode lain namanya sum to zero. Tujuannya sama. Ini tidak berpangkat penuh. Supaya berpangkat penuh, kita buat jumlahnya sama dengan 0. Oke. Nah, hati-hati di sini cara settingan 1010-nya ya. Khususnya untuk sum to zero. Kita lihat yang di sini tau 1-nya dibuat sama dengan min tau 2, min tau 3. Jadi kalau di sini tau 1, ini tau 1-nya 1, ini diganti tau 2, tau 3-nya min 1, min 1 ya. Di sini sebanyak 5 biji. Sedang yang lain tidak, ya. Ingat ya, gitu ya. Nah, di sini tau 2-nya yang sama dengan ini jumlahnya harus 0. Kalau jumlahnya harus 0, tau 1 sama dengan min tau 2, min tau 3. Tau 2 sama dengan min tau 1, min tau 3. Tau 3 sama dengan min tau 1, min tau 2. Nah, dengan cara ini juga kita dapatkan hasil yang nggak sama juga. 2248, 2248, mu-nya oke lah, mu sama. Tapi tau 1, tau 2, tau 3-nya belum tentu sama. Tau 1, ya. Tau 2, 1,5, 1,5, ya. Ini sama ya. Tau 3-nya sama ya. Tau 3-nya sama. Ini sama semua. Tapi nggak sama dengan yang ini. Nggak sama dengan yang sum to zero. Oke. Nah, oleh karenanya kita perlu melihat mana yang estimable, mana yang tidak. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita itu mencari berapa koefisien kombinasi linear ini ya, ini vektornya, ini vektor. Jadi A1 vektor 1, A2 vektor 2, A3 vektor 3. Kalau dijumlahkan sama dengan vektor ini enggak? Kalau sama dengan vektor ini selisihnya 0 dong di sini. Nah, ini ternyata untuk mu ini untuk mu ya. Untuk mu tau 1, tau 2, tau 3. Ini artinya 1 kali mu ditambah 0 kali tau 1, 0 kali tau 2, 0 kali tau 3. Nah, di sini di kuningnya di sini, ya kuning sini menghasilkan tidak semuanya 0. Nah, karena tidak semuanya 0, maka mu tidak estimable. Demikian juga tau 1, tau 2, tau 3, tidak estimable. Ya. Tapi bagaimana kalau jumlah? Oke, ini satu-satu. Mu plus tau 1. Oke, 0. Berarti mu plus tau 1 estimable. Oke. Mu plus tau 2 estimable. Mu plus tau 3 estimable. Tau 1 min tau 2 estimable. Dan nilai estimable-nya, nilai taksirannya ini. Min dari ini. Jadi 4,84. Min dari ini 14,64. Jadi nilai tau 1 plus nilai mu plus tau 3-nya sekian. Oke. Jadi di sini terlihat masing-masing parameter baik mu tau 1 maupun tau 2 maupun tau 3 tidak estimable. Tapi kombinasi linearnya ada yang estimable. Ya, ada yang estimable. Oke? Nah, itu untuk
memperlihatkan bahwa kombinasi linear estimable apa enggak, digunakanlah cara ini ya. Nah, oke, ini ini tahu 1 tahu 3, tahu 1 dikurang tahu 3, tahu mu plus tahu 1 plus tahu 2, min tahu 3 ya. Mu plus ya, oke ya. Ini pokoknya buat aja kombinasi linear seperti ini, hitung gimana caranya supaya dapatkan kombinasi linear di sini yang membuat sedemikian rupa sehingga yang kuning ini bisa 0 apa tidak. Kalau tidak bisa sama dengan 0, makanya eh, eh, apa namanya, bahwa kombinasi linear tersebut tidak estimable. Kalau sama dengan 0 semua, estimable. Nah, untuk model linear umum lainnya, kita bisa gunakan seperti ini. Ini misalnya model linear umum, bukan rancop, bukan regresi linear. Misalnya model seperti ini. Mu plus tau I, min tau J, plus epsilon IJ. Gitu. Ya. Ini ada keterangannya di sini ya, bahwa kalau kita lihat nih, main di kandang sendiri, ya, ini lawannya, ini main di kandang lawan. Jadi yang di sini bolak-balik kan? Main di kandang sendiri, selisih golnya 4. Main di kandang lawan, kalah 2. Gitu ya. Nah, itu kalau mau dibuat seperti ini, kita juga bisa mencari yang mana yang estimable, mana yang tidak. Asalkan di sini menghasilkan 0 semua, berarti estimable ya. Oke. Nah, ini tim 1 lawan tim 2. Tim 1 lawan tim 2. Oke. Nah, ini perbedaan nilai ya. Kalau di sini 0 semua, dia pasangan ini estimable ya. Apa sih? Ini tahu 1, tahu 2, tahu 3, tahu 4. Ini kan IJ-nya 4 ya. 1 2 3 4 ya. Ini ada 5 parameter sebetulnya. Mu, tahu 1, tahu 2, tahu 3, tahu 4 ya. Ini yang dipakai mungkin tahu 1 sampai tahu 4 saja. Jadi kita hanya membandingkan ke masing-masing tahunya saja sini. Oke. Nah, ini kan mu tahu 1 tahu 2. Ini ya. Ini mu ya. Jadi yang kita pakai di sini. Ini. Jadi 1 2 3 ya. 1 2 3 ini. Jadi yang di atas sendiri nggak dipakai. Ya. Oke. Jadi untuk model linear umum ini. Ya. Karena kenapa nggak dipakai di sini loh semua ya. Ya, oke. Oke. Ini mungkin lebih jelasnya saya berikan gambaran bagaimana menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel untuk cari itu. Ini Excel yang digunakan estimasi pengaruh ya, pengaruh tadi. Untuk memperlihatkan apa namanya masing-masing itu bagaimana mencarinya ya. Oke. Ini kan. Jadi kita gunakan ini sudah pakai perhitungan perkalian matriks ya. Perkalian matriks. Cara mencarinya seperti biasa. Oke. Ini yang sum to zero. Ini yang set to zero ya, untuk melihatkannya manual ya. Kemudian ini untuk yang regresi. Oke, regresi itu ada contohnya ya sini. Ini kalau kita punya data pengamatan, sini price at the wellhead. Ini Y-nya adalah number of wellcat drilled dalam 1000 wellcat itu semacam sumur minyak ya. Banyaknya sumur minyak dalam ribuan yang di drill dikerjain ya, yang dikerjakan. Oke, ini X2, X3, X4, X5-nya ya. Namanya aja X2. Kalau nggak ada X1-nya nggak masalah, ini kan cuma nama ya. Ini harga per barel ya. X3-nya outputnya, jadi banyaknya juta barel per hari produksinya. X4-nya GNP, X5-nya trend variabel. Oke, nggak masalah ini. Yang penting adalah bagaimana mengeksekusi ini ya. Kita tidak bicara bagaimana apa itu arti, makna dan sebagainya, belum sampai ke pengujian, kita hanya sampai sebatas bagaimana mencari estimasinya. Oke.
Yang pertama dengan menyelesaikan persamaan X transpos X beta, X transpos Y. Kalau kita lihat di sini adalah eh, transpos desain 1 kali desain 1. Kalau ingin mencari desain 1 yang mana, kita pakai tekan F5, desain 1 begini. Oke. Wah, berarti desain 1 itu nih ya. Desain 1 itu. Oke. Desain 1. Nah, oke. Desain 1. Jadi ini desain 1 ya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Estimasinya di sini. Nah, ini estimasinya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi min 9,3 sampai min 0,017 ya. Cara pertama. Cara kedua, dengan dekomposisi QR. Dengan dekomposisi QR, caranya kita taruh Y, vektor Y-nya di paling belakang. Ini vektor Y-nya. Kemudian kita tambahkan ini konstanta. Jadi ini kita taruh di depannya ya. Kita taruh di depannya di sini sebagai matriks X tambah itu tambah vektor Y-nya, jadi matriks X gabungannya menjadi keseluruhan ini ya, buat ini. Dengan dekomposisi QR kita peroleh hasil seperti ini. Ini matriks R-nya ya. Matriks R-nya 4 kali 4 ya. 4 kali 4 kita sesuaikan, maka beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 topinya. Ini kita lihat, ini kebalik ya. Min 9 sampai min 0,01. Sama kan? Oke. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga pakai apa? Pakai Doolittle. Doolittle ya. Ini prosedur Doolittle. Ini apa namanya susunannya, bahwa ini adalah matriks bagian atas. Matriks bagian atas dari X transpos X, ini X transpos Y. Oke. Sebetulnya sampai di situ aja. Ini tambahannya ya. Maka kita dapatkan ini pengolahan Doolittle, bagaimana Doolittle diolah sebagainya ya. Ini. Oke. Yang artinya sama aja sih sebenarnya. Ini 1 kali beta 0, 4,4 beta 1, 7,52 beta 2, 882, sama dengan ini ya. Yang terakhir 1 kali beta 3 sama dengan ini. Jadi beta 3 diketahui sama dengan ini ya. Beta 2 berarti beta 2-nya bisa dicari dari persamaan ini dan seterusnya. Dan hasilnya adalah sama ya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 sama ya. Ya, sama hasilnya. Yang keempat itu metode sedikit modifikasi dari itu, prosedur akar ya. Prosedur akar juga menghasilkan angka yang sama ya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 ya. Tahapan prosedur akar tidak saya bahas di sini, mungkin lain kali ya. Di video yang lain saya akan bahas bagaimana prosedur akar, bagaimana prosedur Doolittle dan sebagainya. Kalau mau tahu step-step manualnya ya. Oke, lain kali. Jadi semua prosedur, keempat prosedur menghasilkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Estimasi beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 yang sama. Oke. Sekarang, bagaimana dengan cara ini? Yang tadi itu ya. Nah, ini gimana caranya? Ya, gimana caranya? Ya, data tadi kita olah, kita ambil 1, 2, dengan diolah dengan QR ya, QR decomposition. Kita ambil yang ini saja. Oke, ambil ini. Kita kopikan ke bawah sini. Jadilah ini. Ya. Nah, untuk mengingat kita kasih tahu, kita kasih apa namanya notasi ini. Jadi ini artinya mu 3,873 mu 1 ditambah 1,29 tau 1 ya. Ini angkanya seperti ini ya. Angkanya seperti ini ya. Nah, tau 2 ditambah dikurang 1,85811 tau 2 dikurang 1,5811 tau 3 sama dengan ini. Kan masih belum jelas tau 1, tau 2, tau 3-nya berapa. Oke? Nah, oke. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mau mengestimasi? Oke, ini saya kosongkan dulu ya, saya kosongkan. Biar jelas paham apa namanya tahapannya. Saya ulangkan dulu. Ya.
Jadi begini, andai kan kita mau mengestimasi 1 kali mu 0, 1 kali mu. Jadi artinya apakah mu estimable apa enggak? Jadi buatlah begini dulu. Ya. Oke? Nah, caranya supaya mengenolkan yang hasil paling bawah di sini, pertama kali tentunya kita bikin koefisien di sini yang nilainya 1 per ini, ya, sama dengan 1 per nilai ini, ya. Oke, kan begitu. Sehingga kalau ini kita kalikan, jadi koefisien ini kita kalikan 3, sekian, pasti hasilnya 1 dong. Jadi ini sama dengan ini kali, karena tujuan kita adalah mengeliminasi yang satu itu. Betul kan? Sehingga nanti kalau kita kurangkan 1 kurang 1, 0 di sini. Oke? Nah, supaya bisa dikopikan ke kanan, rumus ini dikunci dulu. Yang ini yang dikunci ya, karena pengalinya yang biru. Kita $n, $22. Gitu. Ya. Baru kita kopikan ke kanan. Kopikan ke kanan. Oke? Nah, ya. Sekarang, kurangkan. Kurangkan. Sama dengan yang ini dikurang bawahnya. Ups. Betul ya. Kurang bawahnya. Ya. Kopikan ke kanan. Kopikan ke kanan. Oke. Nah, sekarang. Nah, di sini kan kosong nih. Kita bergerak ke sini. Jadi nilai di sini dan di sini itu sama seperti tadi. Ini, nah ini nggak dipakai lagi, kita bergerak ke sini ya, bergerak ke sini. Dibagi dengan ini, supaya kita mau mengeliminasi di sini kan. Nah, oke. Nah, coba. Kalau kita kopikan, nih kita kalikan. Nilai pengali ini, koefisien kombinasi linear nih, kali ini. Sama dong, ya kan? Sama dong, ya. Oke, kita kopikan ke kiri ke kanan supaya tidak bergerak pengalinya. Kita kunci $n $23. Ingat ya, kita kopinya juga dari sini. Nah, kopikan di sini. Oke? Nah, kita cari selisihnya. Kita cari selisihnya. Yang di sini dikurang yang di sini tadi, ya kan? Kita kopikan. Ingat, mengopinya tetap dari paling depan. Oke? Oke. Sekarang baris ketiga di sini, ya. Baris ketiga di sini. Bagaimana caranya? Sama seperti ini. Seperti ini. Baris ketiga ini sama dengan nilai yang di sini, kolom ketiga ini dibagi dengan ini. Ya? Oke. Jadi pengalinya itu. Pengalinya min sekian itu. Nah, di sini sama dengan berapa nilai di sini? Kali ya, nilai yang di sini. Sebelum dikopikan kiri kanan, kita kunci. Kunci. Mana dolar? Dolar ya. Dolar ya. Kopikan kiri kanan. Apakah paling bawah nanti selisihnya 0 semua apa enggak? 0. Oh, sorry. Ini ya tadi ya. Sama aja sih sebetulnya. 0 dikurang 0. Oke. Kopikan. Kopikan dari sini ke sini. Aduh. Maaf. Ya. Sama dengan 0 dikurang 0. Oke. Kopikan dari sini. Ya. Oh, ternyata yang di sini ini ya, tidak semuanya 0. Karena di sini min 1. Artinya mu di sini tidak estimable. Estimable di sini sudah saya buat. Kalau jumlah di sini 0, estimable. Kalau jumlah di sini tidak 0, tidak estimable. Nah, terus yang estimable seperti apa? Coba kalau ini kita lihat. Ini kita ganti 1. Artinya apa? Mu plus tau 1. Apakah mu plus tau 1 estimable? Kita enter. Nah, estimable, ya kan? Karena semua di sini nilainya 0. Dan nilai estimable-nya berapa? 28,82. Sama seperti sewaktu kita mencari di sini. 28,82. Ya. 28,82. Ya. Mu plus tau 1. Mu plus tau 1 ini. 28,82. Mu plus tau 1. Ya. Oke. Itu yang set to zero. Yang sum to zero.
yang sama itu 0. Mu plus tau 1. 28,82. Sama kan? Artinya yang ini yang estimable. Jadi ini tau 1 min tau 2, mu plus tau 1 ini estimable. Nilainya sama semua. Ya. Nah, jadi, di sini tadi katanya tau 1 min tau 2 ini sama semua nih. Apakah estimable? Ya kita bisa lihat. Tau 1 min tau 2 berarti mu-nya dikasih 0. Tau 1 di sini min 1. Min 1 gitu ya. Nah, estimable 0 semua. Koefisiennya berapa? Oke. 0 kali ini ditambah 0,5477 kali ini dikurang 0,3162 kali ini sama dengan 0. Oke? Sama dengan itu. Sama dengan 0,1 min 1, 0. Ya. Oke? Jadi 0 kali ini, coba kita lihat ya. Kita lihat. 4 biji sama dengan ya. Nilai di sini kita kalikan. Nilai di sini. Oke? Jangan lupa dikunci. N22-nya dikunci. Ya. N-nya dikunci. N-nya dikunci. Oke. Dua-duanya dikunci ya. Biar gampang. Kopikan. Tuh 2, 3, 4. Oke. 0 kan? Sama aja kan? Kopikan ke bawahnya. Tapi bukan N22 nih. 23 nih. Ya kan? 23. Kita kopikan ya. Kopikan. Oke. Jadi 0,5477 kali ini 1 kali ini min setengah ya. Dan seterusnya. Yang ketiga juga gitu. Kopikan, taruh bawahnya. Nah, di sini kunci. Barisnya 24. Kopikan bawah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kita jumlah. Apakah jumlahnya sama? Sama dengan sama dengan sum ya. Sum. Apakah sama? Oke. Nah, sama kan? 1 min 1. Jadi ini kali vektor ini kali vektor ini kali vektor ini sama dengan vektor yang dicari ini. Nah, artinya kita bisa menunjukkan. Kita mencari koefisien ini ya. Row-nya ya. Kali ini ya. Row-nya ini kali ini ya. Sehingga menghasilkan 0,1 min 1, 0. Row-nya ini kali ini ya. Nah, ini hanya bagian saja. Bagaimana cara supaya hasil akhirnya mencapai 0, 1, min 1, 0. Jadi bagaimana kalau misalnya 1 sama 1 ini? Tau 1 plus tau 2. Nggak estimable ya. Tidak estimable ya. Karena di sini menghasilkan 0, 1, 1, min 2. Ya kan? Bukan 0, 1, 1, 1. Jadi kalau mau begini nih. Min 1. Tau 1, min tau 3. Estimable. Ya, nilainya 14,8. Atau mu 1 plus tau 1 plus tau 2 min tau 3. Estimable ya. Ini estimable. Jadi pokoknya kalau hasil yang kuning ini sama dengan ini atau yang di bawah ini 0 semua, maka estimable ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan estimabilitas parameter dalam model linier. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen ya. Jangan lupa klik like jika suka dan subscribe jika Anda belum subscribe. Terima kasih.